450 juta dengan perincian sebagai berikut. Transfer ke rekening istri APN senilai 405 juta. Dari Kadis PU dan Sekwan DPRD dalam periode Agustus sampai November 2025 sebesar 45 juta rupiah. Sementara itu, selain menjadi perantara APN terhadap saudara TAR juga diduga menerima aliran uang mencapai 1,07 miliar dengan rincian sebagai berikut. Ya, ini sesuai dengan keterangan saksi dan bukti-bukti yang ditemukan bahwa pada tahun 2022 yang berasal dari mantan Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Utara senilai 930 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2024 yang berasal dari rekanan sebesar 140 juta rupiah. Dari kegiatan penangkapan ini, KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti yang disita dari kediaman APN berupa uang tunai sebesar 318 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Utara diputuskan naik ke tahap penyidikan. Jadi setelah melalui proses permintaan keterangan, kemudian juga pengumpulan bukti-bukti, dilakukan ekspos perkara dan dalam ekspos tersebut dinyatakan bahwa perkaranya naik ke penyidikan. Ya. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 2 orang tersangka. 3 orang tersangka, kami ulangi. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka sebagai berikut. Yang pertama, saudara APN selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara periode Agustus 2025 sampai dengan sekarang. Saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan saudara TAR selaku Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf F, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP Yunto pasal 64 KUHP. Tadi disebutkan bahwa ditetapkan 3 orang tersangka. Tetapi yang tadi ditampilkan dan kemudian ditahan oleh kami itu baru 2 karena yang satunya masih dalam pencarian. Tentunya kami berharap kepada yang bersangkutan kooperatif dan segera menyerahkan diri untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah melaporkan kepada kami terkait tindak pidana yang terjadi di daerah tersebut. Kemudian juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Angkasa Pura, Bandara Samsudinor, kemudian dan pihak-pihak lainnya yang telah mendukung proses penanganan perkara ini. Melalui penindakan ini, KPK berharap dapat memberikan efek jera agar modus korupsi tidak kembali terulang, sekaligus memberi kepercayaan publik bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini adalah praktek tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap terkait dengan kegiatan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, di mana KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara APN selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Saudara ASB selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Saudara TAR selaku Kasidatun di Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dan pada kesempatan kali ini KPK melakukan penahanan terhadap di antaranya 2 tersangka tersebut, yaitu Saudara APN dan Saudara ASB. Baik teman-teman, sebelumnya kita akan menampilkan barang bukti yang diamankan dalam kegiatan penangkapan pada kegiatan tersebut, yaitu sejumlah uang tunai senilai 318 juta rupiah. Cukup, kawan-kawan? Yang jawab aja. Baik, kawan-kawan, kita akan buka sesi tanya jawab terkait dengan perkara ini dulu saja. Nanti kita akan buka lagi setelah sesi konferensi pers yang kedua. 1 Mas Mario, 2 Mas Rio, ini selalu satu paket. Ada lagi kawan-kawan? Oke, Mas Mario, kesempatan pertama kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Selamat pagi Pak Deputi, Mas Jubir. Ya, ini terkait kasus dugaan di Ajari ASU ini ya. Yang saya ingin tanyakan pertama, tadi singgung Pak Deputi soal bagaimana ada salah satu tersangka yang ditetapkan yang masih dalam masa pencarian. Gitu. Nah, informasi yang diperoleh itu yang saya ingin konfirmasi, apakah benar pada saat dilakukan OTT yang bersangkutan sebenarnya berada di lokasi, namun dia melarikan diri, bahkan menabrak para petugas atau penyidik, dan kemudian kabur ke wilayah arah kiri, yang kalau kiri itu berarti ke arah hutan, kalau ke kanan itu ke kota atau ke... Nah, apakah benar yang bersangkutan Kasidatun ini melakukan upaya kekerasan dengan melawan atau bahkan menabrak? Apakah kemudian itu bisa menjadi pasal tersendiri atau memberatkan yang bersangkutan? Dan bagaimana sampai saat ini tim itu sendiri melakukan upaya
pengejaran terhadap ini kan soalnya wilayahnya agak menarik, hutan gitu kan. Kalau nyari di kota kawan-kawan jagoan lah, kalau nyari di hutan kan butuh mental Rambo juga gitu loh. Nah kedua untuk kedua huruf besar, ya, pertanyaan soal tersangka APN. Yang setahu saya kawan ini sudah pemain sejak di Kejati DKI. 2013 kawan ini tersandung kasus penghentian pajak. Nah, setelah kasus tersebut 2013, yang bersangkutan dimutasi dan menariknya tak lama dari situ justru promosi, mendapat promosi jabatan. Bahkan sekarang menjadi kajari di ASU. Kalau kemarin itu saudara RZ itu sempat bermasalah, terus kemudian hanya sanksi disiplin, terus melakukan pemerasan lagi. Ini kan ngeri gitu, ini laten gitu loh. Dan selalu orang yang bermasalah di APH sebelah sana, ketika bermasalahnya disiplin, balik lagi ngerampok lagi. Nah, apakah KPK kembali akan melakukan pendalam dugaan tindak pidana lain yang dilakukan APN? Karena diyakini ini tabiat gitu, di mana juga dia berada. Filosofinya kapal keruk. Nah ini yang repot. Mau dipindah di mana? Jangankan sampai ke neraka, dia juga bisa juga tuh masih ngeruk-ngeruk gitu loh. Apakah akan melakukan tindak pidana lain? Tidak hanya saat dia berada di Kejari ASU. Nah kemudian terkait pemerasan atau bahkan temuan-temuan dengan modus ancaman-ancaman, apakah KPK akan melakukan pendalam dugaan penyidikan terkait pengadaan di SKPD tersebut? Misalkan, tadi dikatakan bahwa Kadis Pendidikan di Pras dapat 200 juta, 200 sekian, 270 juta. Nah itu proyek apa tuh? Nah kok APN bisa tahu tuh? Artinya ada kejanggalan di situ. Nah proyek itu kan disebutkan berapa kadis, berarti ada barang yang nggak beres, berarti ada dugaan tindak pidana korupsi di SKPD tersebut. Apakah KPK juga akan mendalami dugaan-dugaan, ya mungkin pintu masuknya si APN ini. Cekek dia aja, sebut yang mana yang ada korupsi, keluar semua tuh bunyi. Kalau kagak bebesin aja, kasih dakwaan paling maksimal. Nah, terakhir memastikan, ini apakah barang ini mau diserahin lagi nih, Mas? Memastikan aja, biar masyarakat juga tahu yang begini-begini gitu loh. Karena mungkin dengan alasan kemarin yang nyidik di sono, akhirnya diambil alih dan diserahkan ke apa tuh tempat tongkrongan itu, Mahakam, kan itu jalan Mahakam itu, atau gimana? Nah. Paling itu aja Pak Deputi, Pak Jubir, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario, pertanyaannya sangat lengkap. Berikutnya Mas Rio. Ya, pagi Pak Asep, Mas Budi, sedikit aja soal Kasidatun ini, apakah sudah diterbitkan DPO-nya gitu? Terima kasih. Satu saja, Mas. Ya, terima kasih. Mas Mario, tadi terkait dengan dugaan melarikan diri TAR ya dalam kegiatan penangkapan, kemudian atas APN, apakah KPK akan mendalami sebelum-sebelumnya dan juga mendalami pengadaan di SKPD dan bagaimana kelanjutan dari penyidikan perkara ini, apakah di KPK atau akan limpah? Pada Pak Deputi kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir, terima kasih Mas Mario dan Mas Rio. Banyak juga nih Mas Mario ya, udah 1, 2, 4 kalau tidak salah nih. Baik Mas Mario, yang pertama, jadi sesuai dengan laporan yang disampaikan kepada kami dari petugas yang melaksanakan penangkapan, bahwa dari 3 terduga tersebut memang salah satunya melarikan diri. Jadi kami sedang berupaya untuk mencarinya, ya. Kemudian tentunya ini berkait dengan pertanyaan Mas Rio, langkah selanjutnya tentu akan diterbitkan daftar pencarian orang. Ya seperti itu. Sampai sore ini masih kita proses ya. Pagi nanti kita sampaikan. Yang selanjutnya
Terkait dengan yang kedua dari Mas Mario, penerimaan sebelumnya dan juga latar belakang yang bersangkutan dalam ini saudara APN, tentunya di dalam penyidikan nantinya ya. Ini sekaligus juga menjawab yang terakhir bahwa untuk penanganan perkaranya ini dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan apabila ditemukan dalam proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana yang lain atau ditemukan ada peristiwa pidana yang lain, tentu akan kami tindak lanjuti. Tapi untuk saat ini tentunya kita fokus terhadap pasal yang dipersangkakan, yaitu terkait dengan pemerasan. Kemudian terkait dengan ancaman dan modus-modus yang lainnya, yang tadi disampaikan bahwa ada pengadaan dan lainnya, justru yang disampaikan atau ancaman-ancaman itu adalah hanya sebagai modus ya, karena berdasarkan keterangan dari para kepala SKPD tidak ada perkara atau pengadaan yang sedang ditangani di situ. Jadi ada dibuat gitu ya, ada seolah-olah ada laporan, kemudian ditindaklanjuti laporannya bahwa ada permasalahan di SKPD tersebut, kemudian dihubungilah kepala SKPD-nya. Seperti itu modusnya ya, modusnya. Nah seperti itu, jika tidak memberikan sesuatu maka laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Nah untuk itulah maka kepala SKPD tersebut memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang diminta oleh saudara APN. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih Mas Jibir. Izin Pak Deputi, ya. Yang pertama itu belum dijawab. Pertama soal apakah benar dilakukan adanya tindakan perlawanan, kemudian menabrak petugas, kemudian lari ke hutan. Itu aja dulu. Artinya ini berkaitan dengan kronologis yang memang bisa juga dikatakan bisa masuk ada pasalnya tersendiri, misalkan pemberatan atau bahkan tindak pidana lain. Bisa dikonfirmasi? Tadi sudah saya sampaikan bahwa benar pada saat sesuai dengan laporan dari petugas kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga itu melakukan perlawanan dan melarikan diri, seperti itu. Sehingga saat ini terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan upaya pencarian, dan tentunya nanti akan kami terbitkan daftar pencarian orang apabila pencarian ini yang sedang dilakukan tidak membuahkan hasil atau tidak ditemukan yang bersangkutan. Makanya tadi pada saat konvers kami sampaikan kepada yang bersangkutan diharapkan untuk segera menyerahkan diri atau datang kepada kami untuk mengikuti proses hukum sebagaimana mestinya. Demikian Mas Mario. Baik, terima kasih Pak Deputi. Kita buka lagi 1, 2. Oke, monggo Mas belakang. Baik, selamat pagi Pak Asep, Mas Budi. Saya Ade dari Tempo. Mau menegaskan aja Mas Pak Asep, di dalam barang bukti yang ditunjukkan tadi itu kan hanya 318 juta. Sementara di dalam prakteknya ini para tersangka menerimanya hampir miliaran gitu. Apakah uang-uang itu sudah beralih menjadi barang? Apakah KPK akan mengusut ini ke TPPU-nya atau seperti apa? Terus yang kedua masih menyangkut ke proses pencarian tadi Pak Asep. Yang bersangkutan ini kan penyelenggara negara ya, artinya mudah lah gitu, masih punya instansi yaitu kejaksaan gitu. Apakah KPK akan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk melakukan pencarian yang bersangkutan ini? Terima kasih. Mas Fadil, silakan. Baik, terima kasih Mas Budi. Pak Asep izin, saya Fadil dari Kumparan. Sebenarnya saya hanya ingin mengkonfirmasi terkait dengan dugaan uang yang diterima sama APN yang dalam kurun November sampai Desember 2025.
Di pointersnya kan itu disebutkan dalam periode itu APN ini diduga menerima aliran uang sebesar 804 juta rupiah dari dua klaster perantara, yang mana ada perantara dari Kasih Datunnya sama Kasih Intelnya. Dan kalau nggak salah itu setelah saya jumlahkan itu nggak sampai angkanya 804 juta, jumlahnya hanya sebesar 654,3 juta. Ini sisanya larinya kemana gitu, maksudnya penerimaan yang lainnya itu dari siapa gitu. Mungkin itu saja Pak Asep, Mas Budi, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fadil dan juga Mas Ade. Ada lagi kawan-kawan supaya kita tuntaskan? Cukup? Oke. Baik, Pak Deputi, kami persilahkan. Baik, karena ini nanti ada yang berikutnya gitu. Sekali lagi ininya, ya, oke. Baik, dari Mas Ade. Ini dari BB yang ditunjukkan ada 318 juta. Ini yang lainnya kemana gitu? Karena kan lebih besar gitu dari yang disampaikan. Pertama bahwa kami sampaikan tadi juga dalam narasinya bahwa itu adalah keterangan-keterangan yang diperoleh juga dari para kepala dinas ya dan juga saksi lainnya yang menyatakan bahwa itu penerimaan-penerimaan sebelumnya dan tentunya uang tersebut juga sudah digunakan ya. Nanti kita akan lihat perkembangannya, sekarang sedang didalami apakah juga masuk nanti untuk peristiwa tindak pidana lainnya seperti yang disebutkan oleh Mas Ade, TPPU dan tentunya juga yang lainnya gitu. Kemudian yang bersangkutan saudara TAR mungkin yang dimaksud ya, saudara TAR yang saat ini belum bisa kami hadirkan di sini, itu adalah penyelenggara benar. Kemudian tentunya kami akan berkoordinasi dan dengan instansi yang bersangkutan secara berjenjang gitu ya, karena yang bersangkutan kan adanya di Hulu Sungai Utara, itu di atasnya tentunya kan ada Kejaksaan Tinggi ya, seperti itu. Kami akan berkoordinasi dengan yang bersangkutan juga kepada keluarganya. Ini kita cari kepada keluarganya, kan biasanya kalau lari atau pergi itu kan ke kenalannya, keluarganya gitu, seperti itu. Nah itu ya Mas Ade. Kemudian Mas Fadil, disampaikan untuk APN ini November sampai dengan Desember 2025 jumlahnya tidak pas gitu ya, tidak klop. Tadi kan di 304 ini ada nih. Ini nanti ada nih jumlahnya ya. Di 23 November 2025 dari RHM Kadisdik 120 juta, kemudian 23 November 2025 dari FVN Direktur RSUD 15 juta, 24 November 2025 dari PN Kembali, Direktur RSUD 200 juta, kemudian 25 November 2025 dari FVN Kembali, ini FVN 3 kali ini, berturut-turut, Direktur RSUD berupa tiket bentuknya 20 juta rupiah, kemudian 16 Desember 2025 dari RHM Kadisdik 150 juta, dan 18 Desember 2025 dari YND Kadiskes 149 juta 300 ribu. Nah jumlahnya 804 300 ribu, nanti bisa dilihat ya. Demikian mungkin bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Deputi, terima kasih kawan-kawan. Kita tutup dulu untuk konferensi pers pertama terkait dengan kegiatan penangkapan terduga pelaku tindak pidana korupsi pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Terima kasih sekali lagi Pak Deputi dan teman-teman media. Kita akan bertemu kembali. Kita jeda sejenak untuk sekitar 15 menit. Salat subuh. Untuk konferensi pers di perkara Bekasi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat subuh dulu ya.
Ya, Saudara, berikut tadi konferensi pers yang diadakan oleh KPK terkait operasi tangkap tangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Tadi dari pihak KPK telah menjelaskan OTT kali ini terkait dengan dugaan pemerasan yang melibatkan aparat penegak hukum, di mana pihak KPK telah memeriksa ataupun membawa 6 orang yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk didalami lebih lanjut dan telah tiba pada hari Jumat 19 Desember 2025. Dari 6 orang tersebut diantaranya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan yaitu Albertinus P. Napitupulu. Lalu kemudian Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri HSU yaitu Asis Budianto. Lalu kemudian juga ada dari selaku Kepala Dinas Pendidikan bernama Rahman. Lalu kemudian Kepala Dinas Kesehatan HSU yaitu Yandi. Kemudian ada 2 pihak lainnya, diantaranya yaitu Hendrikus dan Rahmat Riyadi. Dari 6 orang yang telah dibawa ke Gedung Merah Putih Jakarta, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, Saudara, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri HSU, Albertinus P. Napitupulu, lalu kemudian Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri HSU, yaitu Asis Budianto. Lalu untuk 1 orang tersangka lainnya ini masih dalam pencarian oleh pihak KPK dengan inisial TAR, yaitu Kasidatun Kejari dari Hulu Sungai Utara. Dan tadi pihak KPK telah memberikan informasi bahwa diduga Kepala Kejaksaan Negeri HSU ini telah menerima uang hasil pemerasan sejumlah 804 juta rupiah. Uang hasil pemerasan ini berasal dari pemerasan kepada aparatur kepada perangkat daerah di Hulu Sungai Utara, dan untuk uang pemerasan ini berasal dari Dinas Pendidikan, lalu kemudian Dinas Kesehatan, Dinas PU dan juga RSUD, dan untuk uang pemerasan ini diberikan dengan modus ancaman agar laporan pengaduan atau LAPDU dari lembaga swadaya masyarakat yang masuk ke Kejari HSU dari dinas tersebut tidak akan ditindaklanjuti jika tidak memberikan uang tersebut. Lalu kemudian juga selain dugaan pemerasan, diduga pihak Kepala Kejaksaan Negeri HSU Albertinus juga melakukan pemotongan anggaran melalui bendahara dari Kejari HSU melalui dana untuk digunakan sebagai dana operasional pribadi sebesar 257 juta rupiah. Dan uang ini didapat melalui pencairan uang penerimaan lain yang kemudian maksud kami didapat dari pencairan uang tambahan yang dicairkan tanpa adanya SPPD. Dari hal-hal yang telah dilakukan, akhirnya pihak KPK juga telah menetapkan bahwa kasus ini naik ke tingkat penyidikan dan akan dilakukan sejumlah pendalaman untuk kemudian mencari satu tersangka yang masih dalam pencarian dan juga menetapkan status tersangka untuk lebih lanjutnya dan juga sanksi-sanksi hukum yang akan diberikan. Demikian, Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan operasi tangkap tangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Breaking news Kompas TV akan hadir kembali usai jeda. Kebijakan transportasi umum gratis bagi pekerja bergaji minimum di Jakarta dinilai mampu tekan biaya hidup. Akankah juga menyasar pekerja dengan ber-KTP daerah penyangga yang turut gerakkan roda ekonomi Jakarta? Sangat mudah, itu via online, hanya untuk pekerja ber-KTP DKI Jakarta dan bekerja di DKI Jakarta. Ada rasa iri ya, aku sih pengennya ngerasain fasilitas itu juga. 60 menit special report, Minggu 21 Desember, pukul 6 petang, di Kompas TV. Ketahui lebih awal dan komprehensif informasi puncak kepadatan di berbagai titik lalu lintas terkait liburan Natal dan Tahun Baru. Jelang libur Tahun Baru 2020. Kondisi lalu lintas dari arah keluar tol Ciawi dan menuju arah puncak ini sangat dipadati Ikuti oleh kendaraan. Breaking News, puncak arus liburan Natal dan Tahun Baru. Selasa 23 Desember, pukul 10 malam. Live di Kompas TV. Saya Viliria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital,
pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen,